Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Fitri Osim dengan NIM 90400 118116. Aku itu mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Islam Alauddin Makassar. Baiklah, video kali ini saya akan membahas dua materi sebagai tugas MIT mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Materi ini kalau nggak salah dipaparkan sama dosen aku itu pada pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh. Nah, isi materinya itu materi pertama strategi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Dan yang kedua materi Big Data dan Intelligent Business. Nah, baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu apa itu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, dan teknologi dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, kan kita sudah mengetahui nih apa itu sistem informasi manajemen. Sekarang itu saya mau masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu yaitu strategi perusahaan dalam menghadapi COVID-19. Nah, untuk materi ini saya sudah buat infografisnya. Saya mengambil perusahaan Traveloka, perusahaan yang berjalan di bidang perjalanan. Nah, infografisnya saya akan taruh di sini, ya. Sini. Baiklah, untuk materi pertama ini saya akan menjelaskan 3 poin. Nah, yang pertama itu mengenai profil perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua mengenai dampak COVID-19 ini terhadap perusahaan Traveloka. Nah, yang ketiga itu bagaimana cara perusahaan Traveloka menanggulangi COVID-19 ini. Nah, baiklah kita masuk ke profil perusahaannya dulu. PT Trinusa Travelindo atau yang lebih dikenal dengan nama Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan booking tiket pesawat dan hotel secara online dan fokus pada perjalanan dalam negeri di Indonesia. Nah, Traveloka ini bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini berasal dari Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Sampai sekarang perusahaan ini sudah menjadi perusahaan perjalanan atau travel yang terkenal ke seluruh dunia. Nah, baiklah, untuk poin yang kedua yaitu dampak COVID-19 terhadap perusahaan Traveloka. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini sudah marak sekali pandemi COVID-19 ini. Banyak perusahaan travel yang dirugikan, salah satunya itu ya Traveloka yang sampai sekarang mengalami lonjakan permintaan untuk mengubah perjalanan dan meminta pengembalian dana atau biasa disebut refund. Nah, dua permintaan tersebut meningkat drastis di tengah pandemi COVID-19 ini. Pembatalan dan penjadwalan ulang itu juga termasuk tiket pada periode keberangkatan mudik, sampai para karyawan pun juga kewalahan untuk melayani customer yang meminta refund tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang itu COVID-19 ini masih merajalela dan masih merugikan Indonesia, apalagi untuk perjalanan-perjalanan seperti ini. Nah, itu banyak sekali merugikannya, apalagi pesawat sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Memang sih ada, tapi setahu saya sekarang sudah beroperasi lagi, cuman banyak sekali prosedurnya sebelum kita menaiki pesawat tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara perusahaan Travelindo untuk menanggulangi COVID-19 ini, yang sekarang masih saja orang-orang yang terkena atau terjangkit virus tersebut masih terus bertambah dan perusahaan-perusahaan juga masih banyak dirugikan. Nah,
Baiklah, Traveloka ini sampai sekarang pihak Traveloka masih fokus untuk membantu konsumennya mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, misalnya itu konsumennya itu mau refund tiket pesawat. Selain memperkuat layanan konsumen tersebut, Traveloka juga telah meningkatkan sistem back-end guna memudahkan pengguna dalam mengajukan permintaan refund atau reschedule yang dapat dilakukan melalui MyBooking atau pesanan di aplikasi. Nah, kan seperti yang kita ketahui, Traveloka ini sudah banyak sekali di kota-kota kan, sudah lama juga beroperasi. Jadi kita bisa meminta pelayanan untuk pengembalian dana lewat aplikasi Traveloka. Nah, bagaimana teman-teman? Materi pertama paham kan bagaimana strategi perusahaan Traveloka ini dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi Big Data dan Intelligent Business. Nah, pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu Big Data. Baiklah, Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi yang mau tidak mau kita harus dapat menghadapinya. Secara sederhana, Big Data diartikan sebagai himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diubah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional yang memiliki suatu karakteristik, atau dapat pula diartikan sebagai suatu pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Nah, Big Data ini mempunyai karakteristik. Baiklah, sekarang kita masuk ke karakteristik Big Data. Nah, Big Data itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu volume, yang kedua variety, dan yang ketiga itu velocity. Nah, yang pertama itu volume. Nah, dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangatlah besar, sesuai dengan namanya kan, Big Data. Nah, bahkan di tahun 2020 itu data diperkirakan sebesar 45 triliun GB setiap harinya. Nah, itu sangatlah besar. Terus karakteristik yang kedua itu variety. Nah, data yang dihasilkan pada Big Data itu terdiri dari berbagai jenis atau variasi seperti teks, foto, video, dan audio. Nah, karakteristik yang ketiga itu velocity atau kecepatan data. Velocity pada Big Data merupakan kecepatan yang sangat cepat di mana data diterima dan bisa langsung digunakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, itu di mana Big Data itu dihasilkan. Nah, yang menghasilkan Big Data yang besar itu adalah Internet of Things. Nah, yang dapat diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui internet atau sebuah jaringan. Nah, mulai dari HP, TV, jam tangan, bahkan lemari pendingin pun bisa menghasilkan data, baik data sosial, kesehatan, perbankan, dan maupun pendidikan. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu Intelligent Business atau Business Intelligence atau biasa disingkat sebagai BI. Nah, di dalam bisnis ini saya akan menjelaskan 5 poin. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian bisnis intelijen itu sendiri. Nah, bisnis intelijen adalah suatu fungsi bisnis yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data hingga menjadi suatu informasi dan insiden yang berguna bagi pengguna bisnis dalam mengambil keputusan yang strategis. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua yaitu perbedaan bisnis intelijen dan data science. Nah, BI dan data science ini sama-sama melakukan analisis data, visualisasi, dan baik secara matematik ataupun statistik. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah pada fokus analisis itu sendiri. Nah, di mana BI atau bisnis intelijen menganalisis secara retrospeksi, sedangkan
data science itu menganalisis lebih ke prediksi. Nah, sebagai contoh kasusnya, baiklah kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, kasusnya itu seperti kita terlambat ke kampus. Nah, kalau kita terlambat ke kampus itu, kalau BI itu akan sudah terjadi, kejadian yang sudah terjadi, BI itu akan mencari alasan-alasan apa yang membuat kita bisa telat ke kampus. Nah, sedangkan kalau data science itu yang belum terjadi, nah dia akan menganalisis sesuai kejadian yang akan terjadi, sehingga kita tidak akan telat ke kampusnya. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu peran bisnis intelijen atau BI. Nah, peran bisnis intelijen dalam bekerja misalnya di perusahaan Gojek. BI atau bisnis intelijen dapat memastikan infrastruktur bisnis Gojek dapat berjalan dengan lancar dengan menggunakan bisnis intelijen core. Nah, bisnis intelijen core ini akan menangani proses bisnis agar streamline, datanya tepat dalam menggunakan data historikal, misalnya pelanggan per bulan, pesanan per bulan, maupun perilaku drivernya. Baiklah, kita masuk poin yang keempat, yaitu bagaimana menjadi bisnis intelijen yang pandai atau yang baik. Nah, dengan memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, ask the right question, yaitu pertanyaan yang tepat terkait bisnis. Nah, yang kedua itu get the relevant data, memastikan sumber data yang relevan dengan pertanyaan bisnis itu. Nah, yang ketiga itu treat the analytic as product. Nah, memperlakukan hasil analisis agar mudah digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu streamline dan scalable proses, atau memastikan proses berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu yang banyak. Baiklah, kita masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh bisnis intelijen. Nah, ada 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki. Yang pertama itu pengetahuan dasar mengenai bisnis. Yang kedua, pengetahuan dasar mengenai matematika dan statistik. Nah, yang ketiga itu kemampuan dasar teknis atau program. Baiklah guys, gimana? Kalian paham materi pertama dan materi kedua kan? Semoga paham ya. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Oke? Selamat menyaksikan ya. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya.